Sekarang mengenai industri kecantikan nasional, di tahun 2026. Nah, kira-kira dari Dok Dwinda sendiri ekspektasinya seperti apa? Bagaimana outlook bisnis dari Eviderma di tahun ini dan apakah, dari Eviderma tim sendiri itu menargetkan nanti di 2026 apakah ada introduction untuk teknologi baru, services baru, atau misal peningkatan kapasitas klinik atau mungkin ada ekspansi layanan, kira-kira seperti apa, Iya. trajektori bisnis, Dok di tahun ini? Kalau saya lihat 2026 ini trennya mulai ke gaya hidup sehat, sudah mulai gaya hidup sehat, tapi lebih lagi daripada misalnya treatment yang kalau sebelumnya kan lebih ada facelifting, semua itu biasanya yang lebih ke surgery, lagi tren untuk pergi ke Korea kan, bepergian ke luar negeri. Iya, sampai ke Korea loh. Iya, sekarang mereka tuh mulai kayaknya kalaupun ke luar negeri itu mereka melakukan infus-infus untuk kesehatan gitu. Saya perhatiinnya lebih kayak untuk preventif penyakit. Jadi tentunya di sini juga di Indonesia saya harapkan bisa bersaing ya dengan di luar negeri. Jadi nggak usah ke luar negeri lagi gitu. Nah 2026 orang lebih aware untuk kesehatan. Jadi lebih ke tubuh juga. Mulai perhatiin nggak orang-orang sekarang makeup udah tidak terlalu tebal. Betul. Ya kan mereka lebih kayak bare face, Betul. kemudian olahraga, padel, pilates dan betul. sebagainya. Itu yang dianggap cool itu kalau dulu kan wajahnya diini-iniin ya kan, Sekarang, bibir tebel gitu kan. the less the better tidak gitu mau, ya. iya, the less the better. Jadi lebih ke awareness untuk health-nya. Tubuh yang fit dan juga wajah tuh yang kenceng gitu. Jadi Anda melihat trennya seperti itu. Iya, jadi kita mungkin akan mulai, kan kita memang sudah ada treatment body ya, tapi mungkin treatment body udah ada juga ya, kita Dok? ada Apa untuk gitu, Dok? slimming, untuk slimming dengan mesin-mesin yang lebih aman ya. Jadi untuk cryolipolisis, kemudian radiofrekuensi seperti itu, yang pengencangan otot menggunakan itu ya stimulasi otot. Tapi sekarang mungkin kita juga akan lebih fokus dan mungkin kita akan upgrade ya dengan lini yang lebih ke arah wellness gitu untuk Evidermanya. Lini ke arah wellness. Contohnya seperti apa itu? Jadi Dok? seperti sisters company-nya yang mungkin lebih fokuskan untuk kecantikannya, tidak hanya yang sekarang kan kita fokus, kita banyak wajah ya, contouring wajah, tekstur wajah, skin quality-nya gitu ya. Tapi sekarang kita akan lebih mungkin ke arah ya secara keseluruhan gitu loh. Jadi anti aging-nya mudanya itu ya secara keseluruhan. Holistik gitu ya. Betul, Ya, juga dengan nutrisinya, olahraganya semua gitu. Menarik karena juga Anda melihat ada tren wellness yang akhir-akhir ini begitu marak gitu ya, meningkat. Iya. Oke, wah semakin menarik. Dok, ini saya ada data yang mungkin juga saya ingin sampaikan kepada Dok Dwini. Tren global juga meningkatkan peningkatan permintaan terhadap non-invasive treatment. Iya. Dibandingkan treatment-treatment yang invasif dengan pisau dan operasi dan lain-lain. Nah, dari daftar layanan Eviderma, contohnya seperti cryolipolisis, ada juga termoterapi, ada body contouring. Mana yang diproyeksikan jadi growth driver utama di tahun ini, Dok? Sebetulnya tetap masih fokusnya tetap kepada wajah ya daripada tubuh. Yang kedua baru tubuhnya gitu. Jadi biasanya tetap untuk yang minim risiko. Mereka tuh tidak mau bekas. Biasanya tuh mereka maunya, oh aku udah langsung ada acara arisan nih, aku langsung ada meeting, aku nggak mau yang kelihatan bekas, aku nggak mau sakit. Jadi semakin canggih mesin-mesin itu saya lihat. Downtime, bonyok-bonyok dulu gitu kan. Kayak sebelumnya kan trennya adalah bentol-bentol. Iya sih, setiap treatment ditanya pasti pertama, downtime berapa lama ya Mbak? Iya, gitu kan. Kalau dulu kan bentol-bentol, aduh avatar gitu ya. Nah sekarang tuh kayaknya mulai lebih ke yang, aduh apa ya yang supaya nggak kelihatan bekas tapi langsung kelihatan bagus gitu. Jadi mereka lebih mau yang minim risiko. Dan untuk dokternya juga kita ingin adalah ya kembali lagi minim risiko karena kita juga mau tidur nyenyak gitu ya di malam hari gitu tanpa pasien akan cari kita 2-3 hari karena ada komplikasi. Betul. Gitu. Oke. Saya juga ingin tanyakan mungkin kepada Anda Dok, isu keamanan ya, keamanan treatment dan regulasi kosmetik juga akhir-akhir ini semakin menjadi perhatian ya lagi-lagi karena makin saturated ya Dok ya industri beauty di Indonesia ini. Nah menurut Dok Dwini seberapa penting peran klinik seperti Eviderma dalam mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan dan juga transparan Dok? Iya sebetulnya itu standar medisnya harus jelas. Jadi kalau kita mungkin sebagai standar ya kita harus melakukan segala sesuatu sesuai memang ketentuan ya BPOM kemudian Kemenkes gitu ya. Jadi jangan melakukan treatment-treatment yang mungkin tidak memiliki izin di Indonesia gitu. Karena saya perhatikan kadang-kadang saya dengar juga gitu, oh dilakukan di suatu klinik yang tidak ada izinnya misalnya, atau mungkin ada praktisi asing yang mungkin bukan dokter juga melakukan gitu kan. Kalau udah kejadian ada apa-apa, ternyata alergi dan sebagainya menimbulkan bahkan bisa kematian gitu, mau siapa yang mau tanggung jawab gitu kan. Jadi kan untuk tindakan seperti infus contohnya itu kan bisa berbahaya. Ya kan? Sedangkan itu saya sudah mendengar gitu banyak di mana-mana dilakukan bahkan operasi plastik dilakukan oleh bukan praktisi medis, bukan dokter, tapi dari mungkin negara, maaf gitu, maksudnya Vietnam atau dari mana, itu kan kemarin sempat marak juga kasusnya ya, gitu. Jadi kan untuk harusnya lebih ditertibkan
dari pemerintah bukannya maksudnya klinik yang memang sudah punya izin tapi diperiksa terus gitu, tapi yang justru yang tidak punya izin dan juga yang marak praktek-praktek ilegal ini yang harusnya disorot lebih lagi. Dan juga produk ya, itu banyak sekali produk dari luar negeri langsung masuk ke sini tanpa melewati izin-izin yang harusnya disepakati gitu bersama. Itu masih gitu marak berarti ya, Dok? Masih marak, contohnya pada online store. Masa pasien bisa beli sendiri misalnya suntikan, itu kan gimana ya, maksudnya kita sebagai praktisi medis, iya tiba-tiba langsung diberikan, dok suntikin saya ini, itu kan saya juga takut gitu, itu dari mana, kita kan nggak tahu gitu. Bahkan saya sudah dengar ada produk misalnya tadi sebut brand itu isinya ternyata air gitu kan, kemudian disuntikan beruntusan wajahnya. Nah itu kan belinya di online store seperti itu, kenapa tidak ada, mungkin juga sudah dilakukan, tapi mungkin susah ya untuk menghabisi atau membasmi ya, itu banyak terus bermunculan di online store gitu. Tapi sudah ilegal. Ada di Jakarta, sudah ada di Indonesia kan beroperasi ini sudah hampir 19 tahun. Komunikasi yang terjalin dengan pemerintah untuk hal-hal seperti ini kira-kira seperti apa? Ada konser-konser yang sudah disampaikan, apakah ikut asosiasi atau bagaimana? Betul, biasanya ada asosiasi kosmetik, kita ikut juga kan. Biasanya itu ya keluhan yang justru malah kita dengar di asosiasi kosmetik, asosiasi pengimpor, kemudian dari Dinkes sendiri untuk mendirikan izin klinik dan sebagainya, kan ada Dinkes yang terkait kan. Mereka selalu mengingatkan, dok nggak boleh ada tindakan ini ya, dok inget ya ini dokter batasnya sini. Karena kita kan Epiderma berbasis klinik utama dan klinik pratama. Klinik utama dengan dokter spesialis sebetulnya bisa melakukan beberapa tindakan lebih ya kan. Jadi ada batasan-batasan, oh kalau di sini tidak boleh ya dok melakukan ini. Contohnya ini bukan ranahnya dokter spesialis ini. Itu untuk klinik utama? Untuk klinik utama misalnya dokter spesialis kulit ya. Kemudian tindakan-tindakan yang itu ya tergantung kepada dokter spesialis kulit. Tapi misalnya saya punya juga spesialis kedokteran olahraga misalnya. Nah itu kan ranah-ranahnya, dan juga ada dokter umum yang bukan spesialis kulit tetapi mendalami estetik. Nah, di mana batasan-batasannya itu kan itu harus dipenuhi gitu. Jangan sampai melampaui batas, atau contohnya tiba-tiba operasi di dalam dokter umum kan itu tidak boleh. Iya. Gitu. Jadi kalau klinik pratama tuh ya kita suka sering melihat ya kalau misalnya itu dokter umum. Dokter umum. Dokter umum. Biasanya dokter umum utama yang dokter mendalami spesialis. estetik. Betul. Nah, tapi kan harus ada ranah-ranahnya gitu. Jadi nggak boleh melampaui kesepakatan yang sudah ada pada izinnya. Oke. Jadi kita menjaga itu. Iya, baik-baik. Jadi memang compliance tinggi sekali lah ya di Epiderma untuk hal-hal dan tugas kita untuk strict gitu, jangan keikut tren, tiba-tiba tren ini udah buat aja itu lagi tren gitu. Contoh misalnya stem cell, itu kan kita tapi balik lagi kepada izin gitu ya, kan terbatas terbentrok di izinnya.